Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aprilianti dengan NIM C1C024109. Sebelumnya saya izin share screen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perkuliahan perpajakan 2 tentang subjek dan objek PPh pasal 21 PTKP pasal PPh pasal 21, mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21, dan kewajiban pemotong PPh pasal 21. Dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SE MAK. Pengertian pajak penghasilan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek dan objek pasal 21, PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 merujuk pada Undang-Undang PPh. Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya A. Subjek PPh orang pribadi wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. B. Subjek PPh warisan yang belum meninggal, artinya warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Ketika warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal. C. Subjek pajak badan. Subjek pajak badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. C. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. D. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. E. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. PTKP PPh pasal 21. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Di dalam proses perhitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Singkatnya, PTKP adalah sejumlah penghasilan dari wajib pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 21. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 PMK 010/2016 tentang penyusunan PTKP, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan, PTKP paling sedikit adalah sebesar Rp54 juta setahun atau sebesar Rp4.500.000 per bulan. Hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki penghasilan lebih besar daripada Rp4.500.000 sebulan, maka wajib pajak harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunannya melebihi ambang batas atau PTKP. Besar PTKP PPh pasal 21 penghasilan tidak kena pajak terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016, yakni A. PTKP terbaru wajib pajak orang pribadi adalah Rp54 juta. B. PTKP terbaru bagi wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000.
C. Tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah Rp54 juta. D. Tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar Rp4.500.000. Mekanisme dan perhitungan pemotong PPh pasal 21. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 menurut Mardiasmo adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Berikut ini cara mengetahui jumlah penghasilan kena pajak. Dari penghasilan bruto dikurangi biaya. Selanjutnya menjadi penghasilan neto. Dari penghasilan neto tersebut dikurangi PTKP, sehingga akhirnya diperoleh penghasilan kena pajak. Setelah menemukan jumlah penghasilan kena pajak, maka nilai tersebut akan dihitung pajaknya menggunakan tarif progresif PPh pasal 17 ayat 1. Sesuai pasal 17 ayat 1 huruf oh, Sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 2008, tarif PPh orang pribadi pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif yang akan dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Kewajiban pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh yang terutang untuk setiap bulan kalender. Pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh untuk masing-masing penerima penghasilan dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan meskipun jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. Dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 yang terutang, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh terutang pada bulan berikutnya melalui surat pemberitahuan masa. Dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut. Subjek PPh pasal 21 yaitu subjek PPh orang pribadi wajib pajak orang pribadi, subjek PPh warisan yang belum meninggal, subjek pajak badan-badan, bentuk usaha tetap, subjek PPh BUT, sedangkan objek PPh pasal 21 sedangkan objek PPh pasal 21 adalah objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Baiklah, demikian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.